Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Budi Prakoso dari kelompok 1 dan kelas MN21E. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi atau wawancara di UMKM yang bernama yaitu Relax S. Di slide ini yaitu ada nama-nama anggota kelompok 1. Yang pertama Aditya, yang kedua Cecep Abdul Hamid, yang ketiga Muhammad Agil Hamid, yang keempat Muhammad Fauzi Ridwan, yang kelima Muhammad Nanda Fudian, yang keenam adalah Rizky Wahyudi, yang ketujuh tujuh yaitu saya Satrio Budi Prakoso. Di latar belakang Relax S ini yaitu usaha minuman Relax S merupakan salah satu bisnis minuman kekinian yang berada di Kota Karawang. Terletak food court-nya yaitu di Peruri, Jalan Alteri Galumas, Sinarbaya, Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat, kode pos 41361. Jika dilihat dari lokasinya, usaha Relax ini cukup strategis karena berada di pusat kota Karawang. Usaha minuman Relax ini sudah buka sejak 14 Februari 2019 hingga saat ini. Minuman Relax ini memiliki berbagai macam varian rasa, minuman, dan harga yang dapat dikatakan cukup relatif terjangkau oleh masyarakat. Berikut daftar varian, harga, dan rasa. Berikut ada list harga. Salah satu bidang yang mengalami persaingan cukup ketat adalah usaha minuman kekinian yang sangat populer di Indonesia, apalagi sejak pandemi COVID-19 telah hilang. Namun perlu disadari bahwa persaingan di usaha minuman kekinian saat ini cukup ketat. Hal ini juga terjadi di usaha Relax ini. Sehingga kami harus melakukan suatu pembenahan dalam menjalankan strategi bisnisnya. Salah satu metode pengembangan bisnis yang bisa digunakan adalah BMC atau Business Model Canvas yang memiliki kelebihan adanya penilaian value proposition yang bisa diobservasi dari sebuah usaha dan suatu bisnis. Slide berikutnya yaitu rumusan masalah. Di sini ada akses pasar. Yang pertama yaitu kreativitas dalam pemasaran. Pertimbangkan pengembangan strategis pemasaran yang unik dan kreatif. Ini bisa melibatkan pemanfaatan media sosial, kerjasama dengan influencer, atau bahkan penyelenggaraan acara promosi. Yang kedua, fokus pada kualitas. Pastikan kualitas produk tetap konsisten. Kepuasan pelanggan seringkali menjadi kunci sukses dalam bisnis makanan dan minuman. Jika pelanggan merasa puas, mereka lebih cenderung merekomendasikan produk kepada orang lain. Analisis pesaing. Teliti pesaing di pasar dan identifikasi apa yang membuat mereka sukses. Apa ada kekosongan pasar yang diisi oleh UMKM Relax S. Jika ada nih, mungkin ada peluang untuk menonjolkan produk dengan menawarkan sesuatu yang berbeda dari yang lain. Yang keempat, dengarkan pelanggan. Respons pelanggan dapat menjadi sumber informasi berharga. Dengarkan feedback pelanggan, baik positif maupun negatif, dan gunakan informasi tersebut untuk meningkatkan produk dan layanan. Selanjutnya itu ada keterbatasan sumber daya. Yang pertama itu kreativitas dan inovasi. Si keterbatasan modal dapat menjadi pemicu untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi. Relax dapat menciptakan menu yang unik dan menarik tanpa memerlukan modal besar. Fokus pada inovasi dalam penyajian makanan atau minuman dapat menjadi daya tarik sendiri bagi pelanggan. Yang kedua itu pendekatan bertahap. Dalam menghadapi keterbatasan modal, Relax S dapat mengambil pendekatan bertahap untuk pengembangan bisnisnya, memulai dengan skala kecil dan berkembang seiring waktu sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pasar. Pertumbuhan yang stabil dan bertahap dapat membantu mengelola risiko finansialnya. Yang ketiga yaitu pemanfaatan media sosial dan pemasaran kreatif. Memasarkan media sosial dan pemasaran digital sebagai alat yang efektif untuk meningkatkan kehadiran online atau konsumen online tanpa biaya besar. Membangun cerita merek yang menarik melalui platform online yaitu seperti Instagram, Facebook, WhatsApp,
dan lain sebagainya untuk menarik perhatian pelanggan. Yang keempat yaitu pemilihan teknologi yang terjangkau. Memilih teknologi yang sesuai dengan anggaran seperti peralatan yang lebih terjangkau atau solusi teknologi yang dapat diakses oleh bisnis skala kecil. Memanfaatkan sumber daya teknologi yang tersedia tanpa mengorbankan kualitas produk. Selanjutnya, ada daya saing. Yang pertama yaitu analisis dan peningkatan berkelanjutan, terus melakukan analisis pasar dan memahami kekuatan seperti pengalaman bisnis secara teratur, mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan berkelanjutan baik dari segi operasional, pemasaran maupun kualitas produk. Yang kedua itu pemanfaatan teknologi dengan cerdas. Mengadopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan layanan pelanggan dapat membantu Relax tetap bersaing. Penggunaan platform pemesanan online, program loyalitas digital, atau teknologi kasir yang efisiensi dapat meningkatkan pengalaman pelanggan. Ada juga perubahan tren konsumen. Yang pertama yaitu fleksibilitas dalam penyesuaian strategi. Menjadi fleksibel dalam penyesuaian strategi bisnis seiring perubahan tren dan perilaku konsumen, dan juga menerima bahwa perubahan adalah bagian dari bisnis dan memiliki rencana cadangan untuk mengatasi ketidakpastian ini. Yang kedua itu kolaborasi dan kemitraan. Di Relax ini sudah berkolaborasi dengan XTHJ dan berkolaborasi dengan pihak lain seperti XTHJ yang dapat memberikan wawasan mengenai tren konsumen, dapat membantu Relax untuk tetap terhubung dengan perubahan pasar. Kemitraan dengan influencer atau promosi dengan influencer atau tokoh industri lainnya dapat membantu citra merek yang responsif terhadap tren. Yang ketiga, inovasi menu pelanggan. Menu pelanggan merespon perubahan perilaku konsumen dengan menghadirkan inovasi dalam menu atau menyajikan pengalaman yang baru dan menarik. Menganalisis tren makanan dan minuman yang sedang berkembang dan menciptakan menu yang responsif terhadap tren tersebut. Next. Keempat, ada ketanggapan terhadap umpan balik. Umpan balik dari pelanggan yaitu feedback itu sangat bermanfaat untuk kemajuan atau usaha pengembangan bisnis atau UMKM. Dan ini perlu juga Relax untuk memanfaatkan feedback pelanggan untuk pengembangan bisnisnya. Tujuan program Relax yang pertama yaitu peningkatan kualitas produk. Meningkatkan kualitas produk adalah tujuan yang penting untuk mencakup pemilihan tembakau berkualitas tinggi, penyajian yang estetis dan rasa yang konsisten. Peningkatan kualitas dapat meningkatkan citra merek dan kepuasan pelanggan. Yang kedua yaitu inovasi pemasaran, melakukan inovasi dalam strategi pemasaran seperti kampanye promosi yang kreatif, kerjasama dengan influencer lokal maupun nasional, atau penggunaan konten visual menarik dan dapat membantu Relax untuk membedakan diri dari pesaing. Program loyalitas pelanggan membantu program loyalitas pelanggan dapat menjadi tujuan untuk meningkatkan retensi pelanggan, diskon, promosi si khusus ataupun poin loyalitas dapat merangsang kunjungan pelanggan yang berulang. Pengembangan merek dan identitas. Mempertegas identitas merek dan membangun citra merek yang kuat adalah untuk tujuan yang krusial. Ini mencakup pengembangan logo yang khas, tema visual yang konsisten, dan narasi merek yang menarik. Slide berikutnya, luaran dan manfaat yang diharapkan oleh Relax. Yang satu adalah pengembangan pangsa pasar. Melalui ekspansi kehadiran online dan strategi pemasaran yang efektif, Relax dapat mencapai lebih banyak pelanggan dan mengembangkan pangsa pasar yang lebih besar. Yang kedua, loyalitas pelanggan yang tinggi.
program loyalitas pelanggan keterlibatan aktifan di media sosial yang diharapkan untuk menciptakan pelanggan yang loyalitas dan meningkatkan retensi. Yang ketiga itu peningkatan citra merek. Dengan menghasilkan produk berkualitas tinggi, menerapkan inovasi dalam strategi pemasaran, dan membangun identitas merek yang kuat, diharapkan Relax dapat meningkatkan citra mereknya. Adaptasi terhadap perubahan tren konsumen melalui analisis pasar yang terus-menerus dan respon terhadap umpan balik pelanggan atau feedback, diharapkan Relax dapat mengadaptasi bisnisnya dengan cepat terhadap perubahan tren konsumen. Yang kelima, keberlanjutan bisnis. Secara keseluruhan, pengembangan ini diharapkan dapat memberikan keberlanjutan bisnis dengan menciptakan fondasi yang kuat, memperluas basis pelanggan, dan menjaga daya saing di pasar. Ya, ini adalah ada model bisnis kanvas Relax S. Di sini ada seperti ada key partner, key activities, key resource, value proposition, customer relationship, channel, customer segment, cost structure, revenue stream. Penjelasan model bisnis kanvas yang ada di Relax yang telah diobservasi oleh kelompok 1. Yang pertama yaitu ada value proposition. Dalam value proposition, Relax menawarkan dan minuman sehat sebagai ciri khas utama. Relax berkomitmen untuk menyajikan hidangan yang tidak hanya lezat tetapi juga menyehatkan dengan menggunakan bahan baku segar dan berkualitas tinggi. Dengan memfokuskan pada kesehatan dan nutrisi, Relax memberikan nilai tambah kepada pelanggan yang peduli akan gaya hidup sehat. Menciptakan pilihan makanan dan minuman yang memadukan kesehatan dan kenikmatan rasa. Relax juga menonjolkan keamanan produk yang cocok untuk kelompok seperti penderita diabetes, ibu hamil, dan anak-anak. Relax mengutamakan kualitas bahan baku serta proses persiapan yang higienis untuk memastikan produk Relax aman dan sesuai untuk konsumen dalam situasi tersebut. Dengan memberikan pilihan yang aman dan berkualitas tinggi Relax selanjutnya yaitu customer segment. Untuk memenuhi kebutuhan gizi dan kesehatan pelanggan lokal semua kalangan mencari tempat makanan dan minuman, Relax menyediakan pengalaman kuliner yang cocok untuk selera lokal dengan menu yang menggabungkan cita rasa khas dan memenuhi preferensi pelanggan dengan menu yang tepat dengan memahami kebutuhan dan secara kedua yaitu adalah customer segment. Dalam customer segment ini berfokus pada pelanggan lokal yang mencari tempat makanan atau minuman yang nyaman dan menyediakan pengalaman kuliner yang cocok untuk selera lokal dengan menu yang menggabungkan cita rasa yang khas dan memenuhi preferensi pelanggan setempat. Dengan memahami kebutuhan dan selera pelanggan lokal, Relax berupaya menjadi destinasi pilihan untuk mereka yang mencari pengalaman dan makanan minuman yang sesuai dengan karakter dan keinginan komunitas setempat. Di segmen customer segmen ini juga mengarahkan upayanya untuk memenuhi kebutuhan pelajar dan mahasiswa. Relax menyadari bahwa segmen ini memiliki preferensi dan anggaran yang khas. Oleh karena itu, Relax menawarkan harga yang terjangkau, promosi khusus, dan program loyalitas yang sesuai dengan kebutuhan mereka dengan memberikan pengalaman makanan dan minuman yang nyaman dan terjangkau. Relax berusaha menjadi destinasi favorit bagi pelajar dan mahasiswa, menciptakan lingkungan yang sesuai dengan gaya hidup dan kebutuhan mereka di sekitar lingkungan pendidikan. Relax menghadirkan juga pilihan yang sesuai untuk semua kalangan. Relax menawarkan menu yang bervariasi mulai dari hidangan ringan hingga makan berat, mencakup berbagai selera dan preferensi dan dengan memastikan keberagaman dalam menu dan suasana. Relax bertujuan untuk menjadi
destinasi atau tempat yang ramah untuk semua kalangan, menciptakan tempat yang dapat dinikmati oleh pelanggan dengan beragam latar belakang, usia, dan selera kuliner. Relax S juga memfokuskan pelayanannya pada pelanggan yang mencari makanan yang inovatif dan penuh kreasi, menciptakan pengalaman kuliner yang memuaskan bagi mereka yang menginginkan variasi rasa dan kreativitas dalam sajiannya dengan mengakomodasi preferensi pelanggan yang menghargai makanan ringan dan minuman kreatif. Relax S berusaha menjadi tempat favorit bagi mereka yang ingin menikmati hidangan yang unik dan berbeda. Yang ketiga, ada channel. Dalam channel, Relax S memberikan fleksibilitas kepada pelanggan dengan menyediakan berbagai pilihan layanan, termasuk takeaway, makanan di tempat, dan layanan pengantaran. Relax S menyadari bahwa setiap pelanggan memiliki preferensi berbeda. Oleh karena itu, Relax S berusaha memberikan kemudahan dan kenyamanan dan melalui saluran yang beragam memastikan bahwa setiap pelanggan dapat menikmati hidangan Relax S sesuai dengan keinginannya. Dalam channel dalam channel ini Relax S memanfaatkan media sosial sebagai saluran komunikasi utama dengan pelanggan. Relax S aktif berinteraksi melalui media sosial. Dengan demikian, Relax S tidak hanya membangun hubungan yang erat dengan pelanggan, tapi juga menciptakan komunitas online yang aktif memberikan pengalaman yang lebih personal dan terhubung secara langsung dengan konsumen. Relax S juga menekankan pentingnya word of words atau rekomendasi dari mulut ke mulut sebagai elemen krusial. Relax S percaya bahwa pengalaman positif pelanggan adalah cerita terbaik yang dapat dibagikan oleh karena itu, Relax X berusaha memberikan pelayanan dan produk yang unggul agar pelanggan merasa puas dan termotivasi untuk berbicara baik-baik tentang Relax X kepada teman, keluarga, dan kenalan mereka, memperluas jangkauan dan reputasi positif kepada Relax X di kalangan komunitas. Yang keempat, ada key resource. Dalam key resource ini, Relax mengandalkan keberadaan baris terlatih sebagai sumber daya kuncinya. Para barista Relax tidak hanya memiliki keterampilan tinggi dalam seni pembuatan makanan dan minuman, tetapi juga berdedikasi untuk memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa. Mereka membawa keahlian dan pengetahuan tentang berbagai varian minuman dan makanan, memastikan setiap sajian dari Relax disajikan dengan keahlian konsistensi tinggi, meningkatkan nilai tambah bagi pelanggan Relax. Dalam kehidupan suatu Relax juga modal merupakan elemen kunci bagi Relax. Dalam modal ini juga digunakan untuk mengelola operasional sehari-hari, membeli bahan baku berkualitas tinggi, dan menjaga kualitas layanan tinggi. Dengan modal yang mencukupi, Relax dapat memastikan kelancaran operasional, inovasi menu, dan investasi dalam pengembangan merek untuk memberikan pengalaman kuliner yang tak tertandingi kepada pelanggan Relax. Di Relax S juga kayak resortnya ada alat produksi menjadi aset utama bagi Relax S. Relax S dan Relax S menginvestasikan sumber daya ya untuk memastikan Relax S dilengkapi dengan peralatan produksi yang modern dan berkualitas tinggi dengan alat produksi yang canggih. Relax S dapat menghasilkan makanan dan minuman dengan konsistensi dan efisiensi tinggi, menciptakan berkualitas yang memenuhi standar tinggi, Relax dan memuaskan secara pelanggan Relax. Dalam kehidupan Relax juga mengandalkan dua elemen kunci yaitu baris terlatih dan bahan baku atau minuman yang berkualitas tinggi. Baris terlatih merupakan aset berharga yang membawa keahlian dan dedikasi menciptakan pengalaman makanan dan minuman yang unik. Sementara itu bahan baku dan makanan dan minuman berkualitas tinggi menjadi landasan utama untuk menyajikan hidangan lezat dan bermutu tinggi kepada pelanggan. Kombinasi dari barista terlatih dan bahan baku makanan dan minuman jadi fondasi
kesuksesan Relax S dalam menciptakan produk yang memuaskan selera pelanggan. Yang kelima, revenue streams. Dalam revenue stream Relax S ini, pendapatan utama Relax S berasal dari penjualan makanan dan minuman Relax S. Mengandalkan penerimaan dari setiap transaksi pembelian pelanggan yang menikmati berbagai hidangan dan minuman yang Relax S tawarkan. Dengan fokus pada memberikan nilai tambah melalui menu inovatif dan kualitas layanan, Relax menjadikan pendapatan dari sumber daya utama untuk menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis Relax. Yang keenam ya ada customer relationship. Dalam customer relationship adalah di Relax X menganut filosofi terbuka terhadap umpan balik pelanggan. Relax X aktif menerima kritikan dan saran dari konsumen sebagai bagian dari komitmen Relax X untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan produk dengan memberikan saluran komunikasi yang terbuka seperti komentar di Instagram, WhatsApp, dan media sosial lainnya. Relax X berusaha membangun hubungan yang positif dengan pelanggan, mendengarkan setiap masukan, dan merespon dengan tanggap untuk memastikan pengalaman yang lebih baik di masa depan. Customer relationship di Relax memberikan utama pada pelayanan yang baik kepada konsumen. Tim Relax berkomitmen untuk memberikan pengalaman pelanggan yang memuaskan melalui layanan yang ramah, responsif, dan profesional. Relax senantiasa siap membantu dan memastikan kebutuhan serta kepuasan konsumen terpenuhi, menciptakan hubungan yang kuat dan positif antara Relax dan konsumen dan pelanggan Relax. Yang ketujuh adalah key activities. Dalam key activities, Relax berfokus pada manajemen bahan baku dengan presisi melalui resep yang dirancang dengan teliti. Setiap langkah dalam pengelolaan bahan baku dijalankan sesuai dengan resep khas Relax untuk menciptakan setiap hidangan memiliki rasa yang konsisten dan enak melalui pengelolaan bahan baku yang cermat dan pemenuhan resep yang teruji. Relax berkomitmen untuk memberikan pengalaman kuliner yang istimewa dan memuaskan bagi setiap pelanggan Relax. Dalam activity Relax juga menonjolkan kegiatan menyiapkan makanan dan secara transparan dengan depan konsumen. Relax percaya bahwa dengan menyajikan proses persiapan secara terbuka, Relax tidak hanya memberikan pengalaman interaktif, tetapi juga membangun kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan kebersihan produk Relax. Dengan transparan ini, Relax berupaya untuk menciptakan ikatan yang kuat antara proses kreatif dan kepuasan langsung pelanggan menciptakan pengalaman makanan yang berkesan. Yang kedelapan adalah partnership. Yang pertama itu Relax bekerja sama dengan supplier tradisional seperti pasar tradisional dan warung-warung sekitarnya untuk memastikan pasokan bahan baku yang berkualitas tinggi. Kemitraan ini memungkinkan Relax untuk mendapatkan akses ke bahan baku segar dan lokal yang menjadi inti dari menu Relax. Dengan kolaborasi dengan para supplier tradisional ini, Relax tidak hanya mendukung ekonomi lokal, tapi juga memperkuat hubungan antara mereka dan menguntungkan, memastikan kelangsungan bisnis dan kepuasan pelanggan. Relax juga menjalin kemitraan strategis dengan platform pesanan makanan online seperti GoFood dan GrabFood sebagai partnership. Kolaborasi ini memungkinkan Relax untuk memperluas kejangkauan pasar. Pasar mencapai pelanggan potensial melalui platform yang telah mapan dengan bergabung dengan ekosistem pesanan makanan online. Relax dapat meningkatkan visibilitas merek, memperkuatkan proses pemesanan, dan memberikan layanan pengantaran yang efektif kepada pelanggan Relax. Dan terakhir, yang kesembilan yaitu cost structure. Dalam cost structure ini, mengidentifikasi beberapa elemen biaya kunci termasuk biaya bahan baku untuk
menyajikan hidangan berkualitas tinggi, biaya listrik untuk operasional sehari-hari, biaya sewa tempatnya yang strategis, dan biaya perawatan aset seperti meja, kursi, dan alat makan, dan peralatan masak yang lainnya. Dengan memahami dan mengelola komponen ini, biaya ini dengan efisiensi RelaX dapat memastikan keberlanjutan operasionalnya sambil tetap menyediakan layanan dan produk yang berkualitas tinggi bagi pelanggan. Yaitu ya slide ini pembagian tugas kelompok. Berikut adalah pembagian tugas kelompok. Yang pertama Ditya, tugasnya mencari materi. Yang kedua Cecep Abdul Wahid, pembagian tugas menyusun BMC atau Business Model Canvas dan menyusun BNC juga. Muhammad Adil Hamid, cari materi. Muhammad Hana Budian, cari materi. Muhammad Fajrillah mencari materi. Rizky Wahyudi mencari materi. Dan saya Satria Budi Prakoso menyusun BMC dan menyusun PPT ini. Sekian, terima kasih dari saya Satria Budi Prakoso, perwakilan dari kelompok satu, salah satu anggota kelompok satu juga telah mempresentasikan ini. Semoga hasil observasi dan wawancara saya ini semoga bermanfaat bagi UMKM tersebut dan juga bermanfaat untuk semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.